Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang 20 nama-nama daripada surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita masuk yang berikutnya atau dalam penafsiran surah Al-Fatihah, kita akan melihat apa sih sebenarnya fadilah ataupun keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah kepada malaikat Jibril. Dan juga Allah pernah bersumpah kepada malaikat Israfil. Apa kata Allah? Dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qara'a bismillahirrahmanirrahim marratan bi fatihatil kitab, artinya barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, itu apa ganjarannya? Ghafartu lahu, maka kata Allah, aku telah ampuni dosanya. Maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qabiltu minhu al-hasanat. Segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan oleh orang yang membaca Al-Fatihah, kata Allah, itu semuanya bakal diterima. Dan yang ketiga, kata Allah dalam hadis qudsi beliau adalah apa? Wa tajawaz anhu as-sayyi'at. Semua kesalahan-kesalahannya, kata Allah, itu bakal diampuni. Jadi 3 keutamaan ini, ataupun fadilah yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, dosa kita diampuni. Yang kedua, semua kebaikan atau sekecil apapun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita punya salah, itu kesalahan kita sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini fadilah. Makanya kita kan ngapa-ngapain aja pasti baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena fadilah atau keutamaannya itu banyak sekali. Nah, itu salah satu hadis qudsi yang menjelaskan tentang fadilah ataupun keutamaan surah Al-Fatihah. Sebenarnya banyak hadis lagi yang lain, cukup satu yang paling kuat yang saya sebutkan, tentang keutamaan atau fadilah membaca surah Al-Fatihah. Nah, sekarang coba kita lihat di kitab, yang megang kitab silakan kita lihat, Suratul Fatihah. Suratul Fatihah Makkiyatun. Jadi surah Al-Fatihah ini termasuk ke dalam kategori surah Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah. Berarti Nabi masih berada di mana? Di Mekah. Kan 2 kelompok nama surah itu sudah jelas. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah, surahnya itu turun sebelum Nabi hijrah. Tapi kalau surah Madaniyah itu surah atau ayatnya turun setelah Nabi hijrah. Itu. Sabu ayatin bil basmalati in kanat minha. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Bil basmalah in kanat minha, seandainya Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan ke dalam ayat daripada surah Al-Fatihah. Di sini memang para ulama masih berselisih pendapat tentang jumlah ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ayatnya cuma 6. 6 itu Bismillah tidak termasuk. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu digabung. Jadi 6 ayat. Jadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki yaumiddin
Ya, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Ya, itu ada pendapat yang mengatakan surah Al-Fatihah itu terdiri dari 6 ayat. Kalau bismillah tidak dimasukkan, dan pada saat kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan berhenti sambung ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, atau boleh kita berhenti kalau nggak kuat nafas boleh, cuma jangan dipisah ayatnya. Ya, itu ada mengatakan 6 ayat. Ya. Nah, ada juga di sini yang mengatakan 7 ayat. In kana dari bismillah termasuk, dan apabila bismillah termasuk dalam ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, gitu. Nah, mana ayat yang ketujuhnya? Tadi bismillah kita masuk, begitu kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Itu 6. Yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 7 ayat. Ya. Tuh, kalau tadi yang pertama bismillah enggak masuk, siratal ladzina apa ya? Digabung 6 ayat. Yang kedua bismillah masuk, ya. Itu bismillah ya. Tidak masuk, masuk, kemudian apa? Siratal sampai itu bisa disambung. Setuju, ya. Nah, ada yang mengatakan 8 ayat. Ya. Ini kan kita pusing. Kok banyak banget pendapat, yang benar yang mana nih gitu kan. Ya, ini perbedaan pendapat enggak masalah. Ya. Itu. Nah, yang mengatakan 8 ayat mana? Bismillah dipisah. Ya. Tuh, dapat. Artinya masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Ayat daripada surah Al-Fatihah. Yang tadi ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke-8. Tuh, ya. Jadi pendapat ini ya dibenarkan semuanya menurut pendapat para ulama. Tapi kita pilih ya ada pendapat para ulama mengatakan as-sahuma yang mengatakan yang paling benar adalah ya surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya, 7 ayat. Tapi meskipun ya ada pendapat tadi yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk, ya, kita harus mengatakan kalau bismillahirrahmanirrahim itu merupakan kalamullah. Ya, dan juga termasuk ya ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau ada orang yang mengingkari ya, mengingkari dalam arti dia tidak meyakini kalau bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat dalam Al-Quran, itu punya kafir. Ya. Jadi perselisihan pendapatnya itu hanya dia termasuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Ya. Yang pendapat ittifaq para ulama bismillahirrahmanirrahim itu pokoknya apa? Kalamullah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan terdapat dalam surah apa itu? An-Naml ya. Ya, tuh 6 itu ya, makanya bismillahirrahmanirrahim termasuk ke dalam surah dalam Al-Qur'an ya. Nah, sekarang di sini kita lihat sabu ayatin bil basmalah ya, in kana minha surah Al-Fatihah itu terdiri dari mana? 7 ayat apabila bismillah itu termasuk ke dalam apa? Ayat dari surah Al-Fatihah ya. Wasabi'ah nih, dijelaskan wasabi'ah ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini digabung ya. Nanti saya jelaskan beda dengan yang 6 ayat tadi. Ya, kalau 6 ayat bismillahnya kagak ada. Ya, gitu. Wa in lam takun minha ya, apabila ya bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ke dalam surah Al-Fatihah, ayat dalam surah Al-Fatihah ya, fasabi'ah ghair maghdubi ila akhirih ya. Jadi dia 7 ayat juga, tapi bismillah enggak termasuk ya. Tapi ya ketika kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berarti itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Ya. Ini tentang ayatnya 7 ayat aja ada 2 pendapat. Ya, gitu. Ila akhiri. Tuh, ya. Jadi sekali lagi saya katakan ya, tetap kita harus meyakini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalamullah. Ya, tentang kita sering melihat ya ada seorang
imam kok dia nggak baca Bismillah kayak di Mekah Madinah kan gitu kan? Ya langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan nggak baca, dia baca, cuma pelan-pelan dibacanya. Ya, tuh yang kita nggak baca, cuma kan kadang-kala orang kita ikut-ikutan aja. Ya, ada imam di Mekah Madinah nggak baca Bismillah, ini nggak baca Bismillah. Kenapa lo nggak baca Bismillah? Di Mekahnya nggak baca, bukan alasan namanya itu. Ya, bukan alasan. Kalau orang yang belajar, orang yang ngaji, dia akan menjawab, ya, Bismillah itu hukumnya gini, gitu. Ya, dengan apa yang dia tahu ilmunya, bukan dengan alasan disono aja begitu, yang bukan alasan namanya. Ya, itu. Baik. Wa yuqaddiru fi awwaliha, ya, kemungkinan nanti, ya, sebelum surah Al-Fatihah itu qulu, ada kata atau kalimat qulu, ya, artinya ucapkanlah atau katakanlah, ya. Nah, maksud kata qulu sebelum surah Al-Fatihah nanti itu tujuannya apa? Liyaqulu ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu, ya, agar, ya, ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu munasiban, itu ada kecocokan, ada keserasian, ada keharmonisan, ya. Jadi maksudnya itu kecocokan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami apa? Mohon pertolongan. Itu kan nyambung, ya. Kalau udah kita nyembah berarti kan ada kita minta, ya, itu apa? Kepada Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, minta ditunjukkan jalan yang apa? Yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Nah, munasiban lahu, ya, agar adanya kecocokan baginya itu, ya, bikauliha min maqulil ibad, ya, kecocokan antara apa? Zat yang patut dan layak untuk disembah, ya. Jadi yang patut dan layak untuk disembah, ya, itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan dalam sebuah hadis itu tentang surah Al-Fatihah, tentang sholat itu kan bacaan yang kita baca dalam sholat itu kita baca surah Al-Fatihah, ya, itu dibagi dua, ya. Kata Allah dalam hadis kursi itu nisfaini, nisfun li wa nisfun li abdi, ya. Yang pertama buat Allah maksudnya apa? Coba dari ayat 1 sampai ayat berapa dikatakan untuk Allah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu buat siapa itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Untuk siapa itu? Untuk Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk siapa? Untuk Allah. Nah, yang buat kita manusia mana nih? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir itu untuk kita. Ya, itu. Makanya tadi barang siapa yang membaca itu, maka Allah bakal ampunin dosanya, maka Allah akan terima seluruh kebaikannya, maka Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Tuh, ya. Nah, baik, sekarang kita lihat penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Bismi, dengan nama Allah, ya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Di sini ada kata atau kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Allah punya sifat namanya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya Ar-Rahman, arti Maha Pengasih, itu Allah mengasihi kepada semua hambanya. Ya. Kasih yang Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Semua makhluk, kafirkah dia, ya, musyrikah dia, munafikkah dia, Allah kasih. Ya. Karena kalau Allah enggak punya sifat Ar-Rahman, orang-orang kafir kagak ada yang kaya. Ya. Kalau Allah enggak punya sifat Ar-Rahman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik kagak ada yang pintar. Ya. Tuh, makanya sifat Ar-Rahman ini untuk Allah berikan kepada semua makhluknya,
manusia, kafirkah, mukminkah dia, hewankah, tumbuhankah, itu semua Allah berikan itu. Kenapa? Karena Allah punya sifat maha pengasih, yang istilah kata yang kasihnya tidak ada pilih kasih kepada siapa saja. Ya, Allah nggak pilih-pilih. Pokoknya rezeki Allah kasih nggak? Kasih. Ya, makanya kan ada istilah, Ustaz kok orang nyari rezeki yang haram kok dikasihnya Allah? Bukan Allah yang ngasih, dia yang salah carinya. Ya, Allah ngasih rezeki ya, cuma dia untuk mendapatkan itu yang salah. Ya, makanya kan ada istilah dalam sebuah hadis Nabi katakan tentang harta itu kan Allah tanya dua, min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan itu duit? Ya, wa fima anfaqahu, dan kemana tuh uang atau harta itu kamu belanjakan? Ya, Allah kasih rezeki, kasih ke siapa aja. Cuma cara kita yang bakal kita dapetin itu cara halal apa cara haram. Ya, orang garang dapat duit, dapat. Ya, nah orang mencuri, merampok dapat duit nggak? Dapat. Yang kita bilang berarti Allah setuju. Nah, ya, Allah sudah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali nasib kaum itu yang mau merubah sendirinya. Kalau dia mendapatkan rezeki, dia mendapatkan uang, dia mendapatkan harta dari cara yang haram, Allah kasih. Ya, tapi kata Allah ingat dan menanggung sendiri balasannya. Ya, tuh. Tapi kalau dia mencari dengan yang halal, Allah pun akan berikan. Tapi mohon maaf, yang namanya uang haram tidak ada istilah kata barokah. Ya, uang yang halal itu yang ada istilah barokah. Sedikit tapi barokah. Ya, orang duitnya banyak tapi haram, nggak ada barokahnya. Tuh, ya, itu bedanya. Nah, selain Ar-Rahim di sini yang Maha Penyayang. Ya, nah untuk Ar-Rahim di sini Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, tidak Allah berikan kepada orang-orang atau makhluk yang kafir, yang musyrik, yang munafik, tidak. Ya, karena Ar-Rahim di sini ya itu sifat yang paling tinggi yang Allah punya. Ya, makanya kita kalau punya sifat maha penyayang, suka nyayangin orang, ya, itu kan kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, yarhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Ya, tuh, belas kasihanlah kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, kata Allah, yarhamkum man fis sama, maka Allah Subhanahu wa taala itu ya akan memberikan kasih sayang dari makhluk-makhluk yang ada di langit. Ya, yaitu para malaikat maksudnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya ada istilah kata orang yang kalau nggak punya belas kasihan sama orang lain yang disasihanin, man la yarham la yurham, kata Nabi. Ya, orang yang nggak punya belas kasihan jangan dikasihanin. Ya, artinya dia tega amat sama rakyatnya, tega banget sama masyarakatnya, tega banget sama keluarganya, itu yang dihormatin tuh. Ya, Nabi sudah katakan man la yarham la yurham. Jelas hadisnya. Barang siapa yang tidak punya belas kasihan, jangan dikasihani. Tuh, ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya itu. Jadi untuk ya Ar-Rahim ini Allah berikan hanya untuk orang-orang yang mana? Yang beriman saja. Ya, untuk orang-orang kafir, orang musyrik, dan juga orang-orang munafik tidak Allah berikan. Kenapa? Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, Ar-Rahim yang Allah miliki ini Allah berikan kepada yang beriman. Apakah di dunia saja atau nanti di akhirat? Dua-duanya. Di dunia Allah kasih, di akhirat juga Allah kasih nanti. Ya. Kenapa? Karena kalau kita dikasih ya sifat Ar-Rahim hanya di dunia, di akhirat kita rugi nanti. Ya, kita pengen apa? Dua-duanya sa'adatul rahim. Ya, kita pengen bahagia dua-duanya, dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Ya, nah tapi di sini perlu kita garis bawahi. Ya, ketika Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, ya, yang beriman, apakah semua yang beriman? Ada kategorinya juga. Ya, kan saya katakan, ya, enggak semua orang Islam itu baik, ya kan? Ada orang Islam yang enggak baik, banyak. Ya, Islamnya baik,
Tapi orangnya belum tentu. Ya, kita sering sebut Mekah sama Madinah disebut kota apa? Kota suci. Ya, kotanya suci Mekah, kotanya suci Madinah, kotanya ya suci. Orangnya belum tentu. Ya, itu. Jadi kesucian suatu tempat itu tidak menjamin siapapun akan mendapatkan sesuatu yang mulia. Ya, jangan kira ya meyakini orang yang meninggal dunia di Makkah atau di Madinah pasti masuk surga. Belum tentu. Ya, yang mana dulu yang bakal masuk surga, meskipun dia dimakamin di Baki juga, ya itu orang bakal diapain? Bisa nggak? Bisa. Ya, nah kalau ada orang lagi haji atau umroh dia meninggal di sana, tapi meninggalnya bunuh diri, masuk surga? Ya enggak. Ya, aku mati pengen mati di surga, di Makkah atau di Madinah, kenapa tak masuk surga? Siapa yang bilang? Kagak ada jaminan dari Nabi, nggak ada orang yang mati surga itu bakal surga. Ya, itu. Jadi itu tergantung kepada siapanya, kepada ya ahlunya, penduduknya. Ya, tidak menjamin ya orang itu suci ketika berada di tempat suci. Sekarang contohnya jauh-jauh lah, masjid tempat suci bukan? Suci. Di sini orang baik semua kan? Insya Allah orang baik semua ya. Ya. Tapi kita nggak tahu. Kita lagi sholat, sendal hilang. Kan tempatnya suci nih. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah. Ya. Kok ada sendal hilang? Berarti ada maling dong, nggak suci. Jangan salahin masjidnya. Ya, yang salah siapa? Orangnya. Ya, lalu nyolong di masjid bangetan banget, di rumah Allah juga nyolong, apalagi di rumah orang kaya. Ada gitu. Ya. Gimana sih Pak? Kok orang tega ya nyolong sendal di masjid? Ya, yang diambil enggak sendal atau sepatu, buat apa sih? Kalau TV atau yang mahal itu enggak apa-apa. Ya, nah sendal dan sepatu. Ya. Biasanya kalau ada informasi hilang, biasanya main di masjid kan ya. Sendal hilang, mic hilang, ampli hilang, speaker hilang. Ya, saya sampai sekarang belum pernah dengar ya ada gereja kehilangan sendal. Ada nggak? Dia pakai sepatu, nggak dilepas. Ya, bedanya itu. Atau kali gereja sono tuh kehilangan piano, ada nggak? Kan kalau sekarang pakai piano, ya nggak ada. Tapi kenapa masjid mulu? Ya, tidak. Padahal masjid tempat suci, rumah Allah, gereja tempat suci, bukan rumah siapa-siapa. Ya, tapi kalau nggak berani kenapa? Orangnya itu. Ya, jadi Ar-Rahim ini juga nggak segampang atau semudah apa yang kita bayangin. Aku pokoknya beriman pasti kasih sayang sama Allah. Dikasih cuma ada kadarnya, Pak. Ya, jangan jauh-jauh. Secara logika gini aja dah. Ini kita semua manusia kan, ya. Tapi ketika orang kerja dalam suatu tempat, kan ada tingkatannya, ya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kan kita semua manusia. Dilihat apanya? Keahliannya. Ya, dilihat apanya? Kinerjanya. Dilihat apanya? Skillnya. Ya, jangan mentang-mentang mau kerja sana pas kerja sama, enggak lah. Ya, itu di dunianya seperti itu. Apalagi ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan Maha Tahu. Ya, itu. Yang pasti dalam sebuah kaidah dikatakan al-jaza' 'ala jinsil 'amal. Ya, balasan itu Allah akan berikan sesuai dengan apa ya? Perbuatan yang dikerjain. Ya. Tuh, kalau kebaikan banyak dikerjain, ya Allah akan kasih banyak juga kebaikan. Ya. Nah, kalau maksiat yang banyak dikerjain, ya berarti juga Allah akan balas dengan suatu dosa. Ya. Allah enggak pernah zalim sama kita dah. Ya, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, kata Allah, Tuhanmu enggak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Ya. Tapi siapa yang zalim? Manusia, kita nih yang zalim. Ya. Kita ingat coba saat Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan untuk menjadikan bumi ini sebagai amanah. Ya. Sebagai apa? Khalifah. Ya. Inna 'aradnal amanah. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah al-samawat kepada 7 lapis langit, wal ard 7 lapis bumi, wal jibal gunung-gunung Allah tawarin, fa abaina. Semuanya apa ya? Nolak, enggak mau. Ya. Tapi siapa yang mau menerima? Wa hamalahal insan.
manusia yang mau menerima ini amanah, padahal amanah berat. Ya, makanya Allah katakan innahu lazulumun kafar. Ya, manusia itu megang amanah mau cuma ya untuk menjalankan amanahnya itu bisa atau tidak. Allah katakan makanya ya sesungguhnya manusia itu sezolim-zolimnya makhluk dan sekafir-kafirnya makhluk. Ya, betul. Tanya. Ya, zalumun jahul. Ya. Ya. Ada yang zahula, ada yang kafir. Ada 2 ayat beda itu. Surah yang lain. Ya. Tuh. Jadi ketika Allah menawarkan amanah itu semua nolak, bumi aja nolak, langit nolak, kenapa manusia mau? Ya, karena saya pikir banyak manfaat ini. Nah, ini hati-hati. Ya, makanya ketika kita ditawarkan amanah yang berat, jangan kita melihat apanya itu. Ada maslahat di situ bukan. Kita harus berhitung ya, kita mampu atau tidak, bisa atau tidak untuk menjalankan amanah ini, itu yang dipertanyakan dalam diri kita. Ya, kalau kita mampu tafadhol, tapi ketika kita nggak mampu jangan sesuatu kita mau menerima apapun yang kita nggak bisa. Ya, itu kan Nabi sudah katakan dalam sebuah hadis saja. Ya, idza wusidal amru min ghairi ahlihi falyantabir sa'ah. Ya, apabila suatu pekerjaan ya diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, tunggu kehadiran. Ya, orang nggak bisa disuruh mimpin, jadi pemimpin. Ya, orang jangan jauh-jauh apa? Orang nggak bisa nyetir mobil, dan suruh nyetir apa yang terjadi? Lah, ya, orang sopir yang bisa nyopir pada ngomong semua, ya anak muda, nak kamu bisa nyopir nggak bisa. Orang nggak apa-apa, banyak itu bawa begini saja. Ya, kenapa nih adik ibu mau kenal dari sopirnya? Bisa nggak nak? Nggak bisa bu, nggak apa-apa dah, kamu kan bisa melihat nanti. Ya, kecelakaan, salah siapa? Yang buruk, itu namanya min ghairi ahlihi. Ya, menyerahkan suatu amanah kepada yang bukan ahlinya. Tuh. Ya, baik kita lanjut. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ingat, ya. Jadi pujian itu hanya untuk siapa? Allah. Ya. Jangan sekali-kali kita terlalu memuji orang siapapun orangnya. Ya. Makanya yang namanya fanatik kepada siapa saja, kepada apa saja nggak boleh. Ya, kita fanatik hanya 2, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, kepada yang lain nggak boleh. Kepada siapa tuh? Pemimpin kita, ya, kepada guru kita, nggak boleh juga. Ya, kenapa? Karena mereka itu manusia biasa. Guru contohnya lah. Kenapa nggak boleh fanatik? Dia punya salah juga, punya silap. Ya, jangan jauh-jauh ulama imam mazhab yang 4 aja tuh, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dia ngakui, ya, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan sahal hadzal hadis bahwa mazhabi, ya, seandainya, ya, dalil yang aku gunakan hadisnya adalah hadis sahih bahwa mazhabi itu adalah mazhabku. Artinya Imam Syafi'i mengakui kalau dia masih banyak kekurangan. Itu orang alim sekelas Imam Syafi'i. Ya, apalagi ulama-ulama biasa, kiai biasa yang ada zaman sekarang. Ya, buat apa kita fanatik? Nggak boleh. Kita hormatin boleh, tapi kalau untuk fanatik, ya jangan. Ya, kenapa? Karena pujian lillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau segala puji milik Allah. Ya, tapi kita kadang sering lupa Pak. Ya, jangan jauh-jauh lah. Ya, kita lagi sedangnya itu butuh duit buat bayaran anak-anak kita sekolah. Ya, kita minjem dikasih tetangga kita bilang ya Allah alhamdulillah ya untuk ada inti, kalau ada inti anak anaknya bisa dikeluarin dulu ke Allah. Ya, makasih banyak ya anak untuk tetangga anak inti. Nah, jangan lupa. Ya, ingat kepada siapa yang ngasih rezeki. Ar-Razzaq itu siapa Ar-Razzaq? Yang memberi rezeki. Allah. Ya. Kalau tuh orangnya benar, jangan terima kasih sama saya Pak. Ya, saya mah hanya perantara, terima kasih sama Allah. Ya kan? Kalau orangnya benar, kan ada orang yang latah. Ya.
Ketika ada orang bilang makasih Pak, untung kalau ada bapak ini anak saya bisa dikeluarin sekolah. Iya, untung ada gue, kalau nggak ada gue anak lo bisa dikeluarin sekolah. Jangan tuh, ya. Harusnya dia membalikan. Jangan terima kasih kepada saya, terima kasih kepada Allah. Saya berantakan. Ya, ya, baik. Nah, jumlah alhamdulillah, ya. Kenapa dinamakan jumlah di sini? Karena terdiri dari dua kata, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, kalimat itu sama artinya dalam bahasa Indonesia itu kata, ya. Seperti alhamdulillah itu satu kalimat, ya. Lillah satu kalimat, ya. Tapi kalau susunan beberapa kata atau beberapa kalimat itu namanya jumlah, ya. Dua atau tiga atau lebih dari tiga itu namanya apa ya? Jumlah dalam bahasa Arab, ya. Nah, jumlah itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ya. Di sini alhamdulillah itu jumlah ismiyah, ya. Pujian itu kan kata sifat itu isim atau fi'il? Isim, ya. Berarti ismiyah sini, ya. Nah, di sini juga jumlatul khabariyah, ya. Alhamdulillah itu adalah jumlah khabariyah, ya. Qusida bihi as-sana Allah, ya. Yang dimaksud di sini adalah as-sana'u 'ala Allah, ya. Pujian untuk atau atas Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Ya, pujian itu untuk Allah atau kepada Allah bimadmuniha, ya, dengan segala macam bentuk pujian-pujian yang ada, ya. Pujian Allah coba yang kita berikan, kita sehat, kita terima kasih sama apa? Allah, ya. Kita selamat dari kecelakaan, kita bilang selamat karena siapa? Kita bilang alhamdulillah kan, ya. Kita kalau mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada makhluk atas dalam hal rezekiannya, ya. Tapi pujian buat Allah itu untuk apa aja? Kita selamat dari maut, contohnya kecelakaan, itu alhamdulillah Allah menyelamatkan kita, ya. Kita selamat dari kena angin puting beliung rumah kita, alhamdulillah. Pernah ada orang terima kasih ya Allah, terima kasih kepada lu bang, katanya rumahku gak kena angin puting beliung lah, gak ada, belum namanya, ya. Makanya pujian kepada Allah itu luas, bimadmuniha. Pujian itu untuk apa saja, bukan saja kepada rezeki, bukan. Ya, kita dikasih badan sehat, kita bilang apa? Alhamdulillah. Ya. Dokter, makasih banyak ya dokter udah sehatin saya. Salah tuh. Ya. Alhamdulillah. Dokter nanya, gimana Pak? Penyakit dari mana? Alhamdulillah dok, udah meninggal tuh. Benar. Kenapa? Karena kata alhamdulillah dulu. Ya. Yang kita bilang, dokter nanya, gimana Pak sakitnya? Untung ada dokter, saya sehat lagi nih. Nah, itu salah. Itu bisa dikatakan kafir qaul. Ya, kafir dalam bentuk ucapan. Kafir kan banyak. Ada kafir qaul ucapan, ya, ada kafir qaul, ada kafir dalam bentuk keyakinan hati. Yang bahaya hati itu. Ya, gitu. Jadi kata bimadmuniha itu, pujian itu untuk Allah dalam segala aspek. Ya, bukan saja dalam bentuk rezeki, tapi hal-hal yang tidak enak yang kemudian Allah selamatkan kita, itu kita harus patut mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan salah. Ya, ketika kita punya anak pintar, soleh, cerdas, ya, ditanya gimana Pak anaknya? Ya, siapa dulu bapaknya? Nah, jangan begitu. Ya. Bapaknya kiai, bapaknya ustaz, jangan. Alhamdulillah, ya, anak saya soleh. Emang anak ustaz menjamin jadi anak orang benar? Emang anak kiai menjamin jadi anak benar semua? Enggak, jangankan anak kiai, anak ustaz, anak nabi aja yang kagak benar. Ya, Nabi siapa itu? Nuh, lihat. Ya, Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh menawarkan kepada anaknya, ya bunayya kama ana, ya. Hai anakku, mari naik sama kami di sini. Nah, kali anak apa itu? Anak bilang, wala sa'awi ila jabalin. Gak mau ayah, gue bakal naik ke atas gunung. Kenapa? Yang simuni minal ma. Gunung bakal nyelamatin gue dari air. Itu anak kandang tadi. Anak siapa itu? Nabi lah. Ya, siapa yang menjamin anak kiai? Bukan di dalam kiai juga, bukan di dalam mana Allah. Banyak Pak, anak kiai, anak ustaz, anak guru besar, terjadi nyekekin botol. Bukan nyekekin orang, botol nyekekin.
Boleh. Hah? Boleh kan? Ya boleh. Banyak nggak aneh itu, ya. Itu. Makanya tadi kota suci nggak menjamin orangnya suci semua. Orang benar nggak nyamin orang yang sekitarnya benar semua, ya. Makanya kita ngelihat orang siapa temennya. Kalau temennya itu orang baik, itu pasti orang paling bagian baiknya. Tapi kalau temennya orang nggak baik, ya tungguin aja ya. Begaul tapi garong, ya. Tungguin lah setelah 2 tahun bakal ikut garong, ya. Ya, itu. Kayaknya, ya. Ujian itu hanya Allah berikan, apa kita berikan bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamd. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala malikun, pemilik li jami'il hamd, segala macam bentuk pujian. Ya, jadi pujian itu Allah dapatkan bukan saja dari manusia. Di sini disebutkan minal khalqi, ya, dari semua makhluk. Au mustahakun, ya, dan Allah itu memang pantas dan layak berhak untuk diapain? Dipuji, ya, dipuji pantas Allah itu. Kenapa? Li'anna yahmaluhu, ya, kenapa? Karena mereka itu memujinya, ya. Jadi pujian itu harus, ya, kita peruntukkan hanya untuk Allah, ya. Jadi orang bertanya, Ustaz, lalu kalau kita ingin orang apa yang bukan puji, ya, jangan. Orang kalau dipuji nanti akan dipalanya, ya. Kita, ya, namanya itu ta'ajub, ya, kagum boleh, ya. Tapi kalau terima kasih, ya boleh aja sih, terima kasih, ya. Tapi jangan puji. Kalau puji dan terima kasih kan beda, ya kan? Seperti hadis Nabi katakan itu, man lam yashkur man lam yashkurin nasa lam yashkurillah, ya kan? Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan syukur kepada Allah. Artinya kalau orang dibantu oleh manusia, makasih sama Allah, yang kasih juga perantaranya itu, ya. Sama manusianya jangan terlalu, sama Allah yang harus diapain, yang harus dibanyakin biar tambah keyakinannya itu, ya. Wallahu alima 'alal ma'bud bihaqqin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala alima 'alal ma'bud, mengetahui, ya, 'alal ma'bud, atas segala sembahan bihaq dengan benar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang patut dan layak untuk diapain? Disembah, ya. Tidak ada zat yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi setelah ayat yang berikutnya nanti dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, Rabbil alamin, ya. Sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan ini baru, ya, 2 ayat kita baca, ya, 1 ayat setengah, belum 2, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini akan menjadi tambah wawasan ilmu kita tentang Al-Quran, ya, dan kandungannya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca, ya. Al-Quran itu kita baca, ya, kita pahami dan kita amalkan, ya. Kalau kita amalkan, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan di akhirat, ya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan, ya.